Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak soleh dan soleha ustazah semua? Semoga dimanapun anak soleh dan soleha ustazah berada, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, pada pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan pelajaran tema kita, yaitu tema 2, subtema 1, pembelajaran ketiga. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari sama-sama kita berdoa. Rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku. Nah, di sini sebelum kita memulai pembelajaran kita, ustazah tekankan sekali lagi kepada anak soleh dan soleha ustazah semua, bahwasanya di dalam agama kita diharamkan yang namanya musik dan lagu, ya. Di sini kita mempelajarinya hanya untuk sebagai pengetahuan semata saja, ya, bukan untuk anak-anak ustazah contohkan. Nah, secara teorinya lagu bisa dinyanyikan dengan tekanan kuat dan tekanan lemah. Masih ingatkah anak ustazah lagu yang judulnya Berdayung? Ya. Kemarin pada pembelajaran pertama kita sudah mengulas tentang lagu Berdayung ini. Di sini yang akan kita pelajari yaitu tentang tekanan kuat ataupun tekanan lemah. Coba anak-anak ustazah semua perhatikan tanda dinamiknya. Tanda yang diberi garis merah berarti ini dinyanyikan dengan keras, ya, bagus nih. Sedangkan tanda yang bergaris bergelombang berwarna biru ini dinyanyikan dengan lembut, ya. Sedangkan baris yang tidak bertanda dinyanyikan dengan biasa. Nah, mari sama-sama anak-anak ustazah semua kita perhatikan lirik lagu Berdayung ini. Dalam lirik tersebut sudah diberi tanda masing-masing. Nah, anak ustazah sudah paham tadi mana yang dinyanyikan keras dan mana yang dinyanyikan lembut, dan juga mana lirik yang dinyanyikan biasa. Nah, di sini mari kita semua mengamati gambar berikut ini. Nah, di sini ada gambar yang ustazah tampilkan. Mari kita main tebak-tebakan di sini, ya, anak-anak ustazah. Ini merupakan sebuah benda, ya, bentuknya segi 4. Benda ini digunakan untuk menulis sesuatu dan juga bisa dilipat menjadi beragam bentuk. Misalnya bentuk perahu, bentuk pesawat, bentuk burung, dan lain-lain. Nah, pertanyaannya, apakah nama benda itu? Ayo, siapa yang bisa jawab? Apakah nama benda itu? Mari kita jawab bersama-sama. Benda apakah yang dimaksud? Benda apa tadi, Nak? Ya, bagus, kertas. Pertanyaan kedua, apakah anak-anak ustazah mempunyai benda tersebut? Ya, pasti anak-anak ustazah semua memiliki.
Yang ketiga, bagaimana bentuknya? Bagus, bentuknya persegi panjang. Yang keempat, apa kegunaannya? Kegunaannya banyak sekali. Bisa untuk menulis sesuatu, bisa dilipat menjadi beragam bentuk, dan lain-lain. Benda-benda di sekitar kita. Nah, ada banyak benda di sekitar kita. Setiap benda mempunyai sifat yang berbeda dengan benda lainnya. Ada yang halus, kasar, basah, dan lain sebagainya. Contoh benda yang kasar antara lain batu, pasir, dan kulit pohon. Sedangkan benda yang basah contohnya apa? Air. Benda yang memiliki permukaan halus antara lain kapas, bulu, dan kertas. Tentunya masih banyak sifat-sifat lain dari benda-benda di sekitar kita. Bentuk benda juga beragam. Ada yang bentuknya tetap, ada juga yang berubah. Bentuk pensil dan kertas akan selalu tetap walaupun telah dipindahkan ke tempat yang berbeda. Nah, ini berlaku pada benda yang bersifat padat. Lain halnya dengan benda yang bersifat cair. Contohnya di sini, jika air dimasukkan di dalam gelas lalu dipindahkan ke botol, maka bentuknya tidak tetap, namun akan berubah menyerupai botol, atau dia akan berubah menyerupai wadahnya. Di sini kita akan mengartikan makna dari sebuah kata. Kata yang pertama di sini ada kata halus. Kata halus ini maksudnya ialah licin, lembut, atau tidak kasar. Kata yang kedua, kasar. Apa arti dari kata kasar? Ya, arti dari kata kasar, kesat atau tidak halus. Sedangkan yang ketiga, kata basah. Basah ini memiliki arti yaitu mengandung air. Nah, selanjutnya ada kata tetap. Apa arti dari kata tetap tersebut? Ada yang tahu? Iya, bagus. Tetap itu artinya tidak berubah keadaan atau bentuknya. Sedangkan arti kata berubah apa? Ya, bagus sekali. Berbeda dari semula. Itu arti dari kata berubah. Nah, di sini anak-anak ustazah sudah mengetahui makna dari kata-kata yang telah kita pelajari tadi. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang sifat-sifat benda. Kita akan melakukan percobaan. Adapun alat dan bahan yang kita perlukan di sini yang pertama kertas, yang kedua batu, yang ketiga piring, dan yang keempat gelas. Bagaimana cara kita melakukan percobaan tersebut? Yang pertama, kita letakkan kertas di atas lantai. Perhatikan bentuk dan besarnya. Berubah atau tidak? Nah, lanjut yang kedua. Kita ambil kertas yang tadi, lalu kita pindahkan ke dalam piring. Apa yang bisa anak ustazah lihat? Berubahkah atau tidak bentuknya? Dah, kita ambil bahan yang lain lagi. Ambil batu dan letakkan di atas meja. Lalu anak ustazah amati bentuk dan besarnya. Lalu pindahkan batu tersebut ke dalam gelas. Dan kita amati lagi. Nah, berdasarkan kegiatan ini, apa yang dapat anak-anak ustazah
Simpulkan. Ya, bisa anak-anak ustazah simpulkan? Nah, mari kita simpulkan bersama-sama. Kesimpulannya apa? Yang pertama, kertas dan batu tidak akan berubah bentuk dan ukurannya walaupun berpindah tempat. Ya, jadi dia tidak akan berubah bentuk walaupun dipindah-pindahkan. Lalu kesimpulan yang kedua apa? Kertas dan batu adalah benda padat. Ya, bagus. Kertas dan batu adalah benda padat. Kesimpulan yang ketiga, sifat benda padat adalah tidak akan berubah bentuk dan ukurannya. Dia akan tetap walaupun berpindah-pindah tempat. Di sini ustazah mempunyai dua kelompok perahu. Iya, dua kelompok perahu. Ada kelompok biru dan ada kelompok merah. Bagus. Di kelompok biru ini berapa jumlah perahunya? Ya, di kelompok biru ada 3 perahu, sedangkan di kelompok merah ada 3 perahu. Ini cara kita untuk menjumlahkannya. Nah, masih ingatkah anak-anak ustazah pembelajaran kita pada pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang perkalian? Karena di sini ada 2 kelompok perahu, maka kita buat 2 dikali 3. Berapa hasilnya? Kita jumlahkan semua. Ada berapa banyak perahunya? Bagus, perahunya ada 6. Selanjutnya, di sini ustazah punya kelereng ya. Kelereng ini ustazah bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok memiliki 4 kelereng. Jadi, kalau kita buat penjumlahannya 4 ditambah 4 ditambah 4. Nah, karena ini ada 3 kelompok, maka kita buat perkaliannya menjadi berapa? 3 dikali 4. Ya, kita buat 3 dikali 4. Bagaimana kita mengetahui jumlahnya berapa? Kita hitung semua kelerengnya. Ya, semua kelerengnya ada 12. Selanjutnya, di sini ustazah punya bola. Bola ini ustazah bagi menjadi 4 kelompok juga, di mana masing-masing kelompok memiliki 2, maka kita buat penjumlahannya 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Ya, kalau kita ubah menjadi perkalian, bola ini ada berapa kelompok? Ya, 4, jumlahnya dalam satu kelompok 2. Jadi 4 dikali 2. Berapa jumlahnya anak-anak? Ya, 8. Bagus. Soal selanjutnya. Di sini ada 3 kelompok pensil. Masing-masing kelompok memiliki 2. Jadi kita buat penjumlahannya 2 ditambah 2 ditambah 2. Kalau kita ubah menjadi bentuk perkalian, karena pensil ini ada 3 kelompok, maka 3 dikali 2. Berapa 3 dikali 2? Kita jumlahkan semua. Ada berapa pensil? Bagus, ada 6 pensil. Nah, soal yang terakhir. Di sini ada 4 kelompok apel. Yang mana satu kelompoknya itu ada 4 apel. Jadi kita buat penjumlahannya 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4. Kalau kita ubah ke dalam bentuk perkalian, karena ada 4 kelompok dan masing-masing kelompok memiliki 4 apel, jadi kita buat 4 dikali 4. Ya, 4 dikali 4. Berapa hasilnya 4 dikali 4? Kita jumlahkan semua apel tersebut. Ada 16. Ya, 4 dikali 4, jawabannya ada 16. Nah,
Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak ustazah semua bisa memahami apa yang telah ustazah jelaskan atau apa yang telah ustazah sampaikan. Untuk tugasnya, anak-anak ustazah mengerjakan latihan pada halaman 25 sampai 26 di buku latihan. Kalau ada yang tidak mengerti, bisa japri ustazahnya langsung.